Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Julijanto, Sarjana Agama, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Faradila Mailani dengan nomor induk mahasiswa 202111169, kemudian saya sendiri Latifah Kusumawati dengan nomor induk mahasiswa 202111168, dan satu lagi rekan kami yang bernama Miladia Nur dengan nomor induk mahasiswa 202111166 akan menyampaikan review materi perkuliahan Sosiologi Hukum selama 1 semester ini. Ya, pembahasan yang pertama mengenai batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Pengertian sosiologi adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka ragam gejala-gejala sosial. Sedangkan hukum itu merupakan seperangkat aturan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah guna mengatur perilaku masyarakatnya. Sehingga sosiologi hukum itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mana mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Dari definisi tersebut, kita tahu bahwa antara sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan objek dan perbedaan karakteristik. Selanjutnya, mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarianisme, dan liberalisme. Yang pertama, hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal. Wahyu dan akal itu memiliki karakteristik yang berbeda. Wahyu itu adalah sumber hukum atau sumber tasyri'. Wahyu ini kebenarannya mutlak dan bersifat permanen. Sedangkan akal ini kebenarannya bersifat relatif. Akal tidak bisa menentukan kebenaran secara mandiri, karena akal ini memiliki keterbatasan dan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Apabila terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara kesatuan dan keragaman. Sumber hukum Islam itu ada satu. Penafsiran dan pemahaman terhadap nas ini menyebabkan adanya suatu perbedaan. Kemudian timbullah beberapa aliran pemikiran atau biasa disebut aliran hukum. Oleh karena itu, semua ini harus diimbangi dengan adanya rasa toleransi. Selanjutnya, hukum Islam tarik-menarik antara otoritarianisme dan liberalisme. Otoritarianisme adalah faham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau institusi untuk menyatakan bahwa pandangan keagamaannya itulah yang paling benar dan itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Sementara yang lain dianggap salah dan bukan kehendak Tuhan. Liberalisme diartikan sebagai kebebasan berpikir individu. Kebalikan dari otoritarianisme, liberalisme menolak adanya pembatasan, malah memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, liberalisme berarti bebas melakukan penafsiran terhadap nas. Materi selanjutnya mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Yang pertama, idealisme dan realisme. Ideal itu berarti seharusnya. Sedangkan realisme itu dapat diartikan sebagai upaya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Realisme ini dapat menjadi ancaman bagi idealisme hukum Islam itu sendiri. Karena pandangan idealisme, realitas itu harus tunduk kepada hukum. Sedangkan pandangan realisme, sebaliknya, hukumlah yang harus mengikuti realitas. Lanjut, hukum dan moral. Moral itu adalah ajaran tentang baik buruk suatu perbuatan atau perilaku. Hukum dan moral haruslah berdampingan, karena moral adalah pokok dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa moral, kezoliman. Sedangkan moral tanpa hukum akan mengakibatkan anarki. Hukum Islam haruslah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas. Lanjut, stabilitas dan perubahan sosial. Stabilitas artinya kedamaian, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. Teks atau nas Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang, menjadi sumber utama dalam menentukan hukum. Kemudian perubahan sosial. Perubahan masyarakat ini didahului perubahan hukum. Perubahan hukum tidaklah sama dengan yang diinginkan masyarakat. Perubahan hukum ini berada pada tangan lembaga yang berwenang. Materi selanjutnya mengenai hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, kondisi masyarakat jahiliyah bersuku-suku, hidup berpindah-pindah, dan kepercayaannya politeisme. Mengenai ijtihad Nabi Muhammad SAW, pada masa itu, ketika umat Islam menjumpai suatu persoalan atau suatu permasalahan, dapat langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperoleh jawabannya. Nah, beliau ini kadang menunggu wahyu Al-Quran yang turun berkenaan dengan persoalan tersebut, dan terkadang pula beliau menjawabnya dengan sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Adapun jawaban Nabi tersebut, itu pada hakikatnya tidaklah terlepas pada petunjuk Allah. Jadi Nabi tidak asal menjawab. Mengenai prinsip umum pembentukan hukum Islam, itu berangsur-angsur, menyedikitkan peraturan, mempermudah dan memperingan, dan membentuk hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia.
Hukum Islam pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah SAW. Periode perkembangan ini disebabkan terjadinya penjelasan, pencerahan, dan penyempurnaan hukum Islam. Para sahabat Nabi yang memimpin umat Islam disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Contoh beberapa ijtihad yang dilakukan oleh sahabat diantaranya memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, ahli waris, hukuman diat karena pengampunan salah seorang wali, pernikahan wanita dalam masa iddah, dan lain-lain. Para sahabat Nabi yang melakukan ijtihad yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Kemudian hukum Islam pada masa tabi'id dan tabi'id tabi'in. Masa tabi'in adalah suatu masa sesudah sahabat, sedangkan tabi'id tabi'in adalah generasi setelah tabi'in. Berfaedah pengikut tabi'in adalah orang Islam, sahabat sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak merasakan masa hidup sahabat Nabi. Salah satunya yaitu ijtihad pada masa Imam Maliki. Cara ijtihad Imam Maliki melalui langkah-langkah ijtihad sebagai berikut, yaitu mengambil dari Al-Quran, menggunakan zahir Al-Quran, yaitu lafaz-lafaz yang umum atau sunnah Nabi, menggunakan dalil Al-Quran, yaitu mafhum al-muwafaqah, menggunakan mafhum Al-Quran, yaitu mafhum al-mukhalafah, dan menggunakan tanbih Al-Quran atau memperhatikan ilat. Kemudian hukum Islam pada masa Imam Madhab. Madhab yaitu pola-pola pemahaman terhadap ajaran Islam. Pola pemahaman ini menggambarkan dari metode ijtihad yang termuskan secara tersendiri melalui kaidah-kaidah usul fikih dan al-qawaidu al-fiqhiyah. Sistem bermadhab ini menjadi jalan untuk mewariskan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah demi terawatnya kesucian agama. Hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nas atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap suatu kejadian yang ada. Lalu pendapat ini diikuti oleh orang lain atau murid yang jumlahnya banyak. Kemudian menjadi sebuah metode dalam pendapat yang dianggap yaitu madhab. Kemudian hukum Islam pada masa taklid. Pada masa taklid, semangat ijtihad para ulama sedang pudar dan mandek. Jadi umum pemikiran hukum pada periode ini yaitu para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Akan tetapi pemikirannya ditumbuhkan pada pemikiran, perkataan-perkataan, pikiran-pikiran para imamnya saja. Selanjutnya hukum Islam pada masa modern. Adapun masa modern ini ditandai dengan perkembangan pesat, salah satunya yaitu di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi. Tantangan hukum Islam pada zaman modern ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Internal seperti hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat, belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum, dan lain-lain. Sedangkan dua real eksternal yang dihadapi hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya hingga saat ini, yaitu pandangan negatif dari sebagian orientasi tentang eksistensi hukum Islam dan munculnya berbagai masalah-masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum yang cepat dan tepat. Di sini saya akan menjelaskan topik ke-10 sampai topik ke-14. Topik ke-10, interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Gejala sosial merupakan masalah sosial yang mempengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Gejala sosial terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu penemuan, perubahan jumlah penduduk, dan pertentangan atau konflik. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu bencana alam dan peperangan. Lanjut ke topik 11, hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diyakini dan juga mengikat semua pemeluknya. Dan perubahan sosial diartikan sebagai berubahnya tatanan atau struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, serta penghidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Jadi sifat hukum Islam tersebut sangat erat, sehingga dapat dipahami bahwa karakteristik hukum Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-12, hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks untuk kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat antara lain, pertama, hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha. Kedua, hukum turut membangun sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Ketiga, hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Topik ke-13, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat, meliputi 1. Kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan warga masyarakat. Kedua, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, yakni dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang hukum, mengasah, melakukan penataan, pengharapan, dan meningkatkan kesadaran hukum. Topik ke-14, pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok.
Yaitu yang pertama, ilmu sosiologi banyak dipengaruhi oleh berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti biologi, geologi, dan lain-lain. Kedua, sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.